Jadi untuk tahun 2026 mungkin PLN akan bisa fokuskan ke arah barat, Pak. Jadi kita akan melakukan penataan untuk pasar impres, lanjut MT Haryono, selain lapangan poni. Ya, baik, terima kasih, Pak. Baik, Bu. Siap, Bu. Lanjut, silakan Pak Marinda. Terima kasih Bu Kaban. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya melihat dari slide terakhir paparan Ibu tadi, dari 7 indikator makro di tahun 2026, ada 6 yang merupakan produk dari BPS. Saya mengucapkan terima kasih atas support dari Bapak Ibu OPD selama ini dalam memberikan data-data pendukung membentuk indikator-indikator ini. Mungkin perlu kami sampaikan Ibu, untuk tahun 2025 ini, mulai tahun 2025, kami akan merilis angka-angka triwulanan, terutama pertumbuhan ekonomi, kalau inflasi bulanan. Nah, kami membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu OPD. Selama ini mungkin hanya tahunan, mulai tahun 2025 ini kami membutuhkan data-data triwulanan, terutama dari Pak Kaban. Mohon bantuannya Pak Kaban untuk dapat memberikan informasi secara terpilah nantinya, kemudian nanti dari Badan Keuangan juga yang terutama, kemudian dari perizinan. Nah, mungkin untuk melihat secara triwulanan, Ibu, kami membutuhkan wadah untuk sama-sama kita mengkonsistenkan antar OPD data-data yang diberikan kepada kami. Jadi mungkin nanti Bu Kaban bisa memfasilitasi kami sehingga data-data yang diberikan oleh Bapak Ibu OPD dapat kita sinkronkan sehingga semakin meningkatkan kualitas data yang kami hasilkan. Kemudian kami melihat dari indikator laju pertumbuhan ekonomi seperti pada FGD-FD sebelumnya yang telah kami sampaikan, bahwa PDRB Kota Balikpapan ini sangat bergantung pada Pertamina. Di sebelah saya Pak Dodi Pertamina. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih dalam Ibu dari penetapan target di tahun 2026 sebesar 5,11% ini. Mungkin bisa kita diskusikan nanti mengenai kapan kepastian produksi minyak ya Pak Dodi ya, di tahun 2025 ini kapan mulainya, sehingga itu sudah bisa memberikan kontribusi pada PDRB di Kota Balikpapan. Karena sebagai gambaran Bapak Ibu, pada tahun 2023 kontribusi pengolahan, industri pengolahan itu sebesar lebih dari 47%. Kemudian di tahun 2024 sebesar 45,55%. Dan ini sangat berpengaruh. Makanya tadi ada perlambatan dari 6,49 di tahun 2023 menjadi 3,23 di tahun 2024. Jadi mungkin nanti sektor terutama industri pengolahan, karena dari pengamatan kami untuk sektor-sektor lain itu sudah relatif bertumbuh Ibu. Sudah bertumbuh, tetapi kalah dominan dari industri pengolahan yang mayoritas adalah Pertamina. Kemudian untuk indikator berikutnya, tingkat pengangguran terbuka. Sebagaimana kita ketahui tadi dari paparan Ibu bahwa terjadi sedikit kenaikan sekitar 0,13% untuk TPT di tahun 2023 sebesar 6,09 menjadi di 2024 menjadi 6,22% dengan target sekitar 5,78 sampai 5,87%. Mungkin perlu kita perhatikan juga dengan adanya pembukaan smelter baru di smelter nikel di daerah Karyangau, bagaimana keterlibatan tenaga kerja lokal, terutama tenaga kerja lokal.
Dan kita juga harus melihat bagaimana proporsi pekerja di pabrik tersebut pada saat dia mulai beroperasi. Kemudian yang selanjutnya, untuk rasio Gini dan tingkat kemiskinan, Ibu, mungkin kita sudah harus bisa lebih dalam lagi untuk melihat kemiskinan ini. Di dalam pengukuran kami juga menampilkan angka-angka kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Jadi mungkin kita sudah mulai mengulik pada tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan itu sendiri. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa relatif tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan paling rendah se-Indonesia, tetapi kita juga harus lebih memperhatikan pada tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu sendiri. Jadi sehingga program-program yang dilakukan oleh pemerintah kota bisa memperkecil tingkat keparahan, kemudian tingkat kedalamannya semakin dangkal. Apabila pengangguran, kemudian kemiskinan, pertumbuhan ekonomi itu bergerak semua, tentunya ini akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Apalagi tadi dengan dipaparkan program-program yang akan diselenggarakan, tentunya ini akan mendongkrak pada indeks pembangunan manusia, adanya pembangunan gedung sekolah baru, kemudian pada perhatian pada disabilitas, itu tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas pembangunan manusia. Kemudian yang terakhir untuk inflasi, kondisi terakhir memang kita pada bulan Februari terjadi deflasi, tetapi mungkin kita jangan sampai terlena bahwa pada komoditi volatil, pada angka-angka yang komoditi yang bergejolak itu kita harus bisa mengendalikan. Jadi seperti pada komoditi makanan, kemudian bumbu, kemudian ikan, kemudian pada tarif sekolah yang memang gratis, tetapi mungkin pada sekolah-sekolah swasta masih berbayar, itu yang harus bisa kita kendalikan. Jadi untuk inflasi, sebagaimana kita ketahui, menjelang pada titik-titik hari besar keagamaan, kemudian hari libur, itu sangat dominan pengaruhnya pada komoditi yang bergejolak ini. Teman-teman BI juga sudah melihat pada 9 komoditi survei mereka terjadi kenaikan pada beberapa bahan pokok. Tetapi juga kita perlu ketahui bahwa Balikpapan sebagai bukan penghasil itu sangat dipengaruhi oleh cuaca dan lancarnya distribusi, sehingga kita juga perlu memperdalam lagi pada proses perdagangan antar wilayahnya, Ibu. Barang yang masuk ke Kota Balikpapan ini mungkin kita harus teliti lebih dalam lagi, apakah memang tujuan akhirnya adalah di Kota Balikpapan atau ke tempat lain. Mungkin sementara itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Marinda informasinya. Saya menyambung ke Pak Andi Sangkuru nih.